cerita horor psikolog gitu aja sih. Oke, cerita horor psikolog. Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Kalian pernah gak sih mikir seorang psikolog itu kalau misalnya ada orang yang cerita ke dia tuh sebenarnya ngejudge apa dalam kepalanya dia? Nih, banyak cerita-cerita dari para psikolog. Terapis Reddit, apa momen terbesarmu tentang aku tahu kalau aku gak seharusnya menghakimi kamu, tapi Aku kayaknya dilema sama itu setiap hari deh. Susah gak ngejudge orang itu. aku pernah ngasih penyuluhan ke anak perempuan umurnya 13 tahun buat hal tentang anxiety, dan dia juga ngelaporin pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Aku nelpon ibunya dan ngasih tahu kalau aku perlu telepon layanan perlindungan anak, child itu ya. Ternyata lembaga tersebut udah tahu, dan pelecehan tersebut pertama kali dilaporin waktu pasien berusia 7 tahun. Ibunya udah tahu tentang tindak pelecehan itu dan tetap tinggal bareng sama suaminya. What the Itu adalah situasi yang benar-benar complicated banget, aku kira, tapi ternyata enggak. Gimana bisa ibunya tuh nggak ngelakuin hal lain buat ngelindungin anaknya? Sorry miss, I judge you. Astaga. Kemungkinan besar sih ibunya nggak mau kerja kayaknya sih. Banyak cewek-cewek yang sengaja bertahan sama cowok separah apapun kondisi dengan alasan ya kalau aku nggak sama cowok ini siapa yang ngasih makan anakku kayak. Itu komen atau kamu? Kamu kalau momen kamu ngomong kayak nggak boleh ngejar sih. Itu bukannya kamu sering banget ya? Seringan aku bilang sama kamu kan, tapi dari awal kan aku ngomong kan, aku tahu sih aku harusnya nggak ngejar, kayak gitu kan. Sering banget. Aku juga sering kayak ya nggak boleh ya, apa boleh diomongin ya? Ya boleh kan, ini kan ceritanya kita ngejudge tapi aslinya kita nggak omongin. Kita sadar kita salah. Kita sadar bahwa itu adalah judgement, jadinya kita nggak ngomong secara out loud, tapi antara kita berdua doang kayak gitu kan. Apa yang terakhir kamu ngerasa kayak gitu? Atau yang kamu ingat kayak gitu? Ya kayak barusan sebelum podcast sebelum ini, ya kayak orang-orang kayak aku nggak mau punya anak gitu, nggak mau punya anak lagi misalnya, tapi dia tuh nggak mau pakai KB, nggak mau pakai A B C kayak gitu gitulah. Terus aku langsung mikirnya kayak nggak mau kayak gitu kan. Jadi kalau aku itu nggak diem sih, itu aku bener-bener pernah aku upload di story kan. Iya. Dan kamu juga ngerasa, aduh kamu terlalu jahat deh, itu kan orang terdekat kita banget yang kayak gitu. Jadi kayak dia pasti tahu deh, dia pasti ngerasa deh kalau itu tuh dia kayak gitu yang kamu omongin. Mana aku ngomongnya kan juga nggak halus sama sekali kan. Aku kayak bilangnya nggak mau ini, tapi nggak pakai itu, terusnya namanya doyan, bukan nggak mau kayak gitu kan. Itu antara emang bego, nggak ngerti, atau emang apa ya, aku nyebutnya waktu jahat banget sih pokoknya. Dan itu aku benar-benar nggak bisa nahan. Kenapa? Karena itu adalah taruhannya tuh ada sebuah nyawa, ini nyawa yang apa ya, yang taruhannya hidupnya anak ini gitu loh. Kalau orang tuanya masih bisa terus-terusan provide gitu, oke gitu kan. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa provide kan di situ bakal problem. Nggak bisa dikasih makan, nggak bisa kasih pendidikan, nggak bisa punya akses apapun lah dalam hidup, dan itu akan sangat menyedihkan banget. Jadi makanya aku ngerasa ya kayaknya aku jahat 1-2 kali kayak gitu nggak apa-apa kalau memang itu bisa menyelamatkan nyawa anak yang tidak berdosa dari kemalangan hidupnya kayak gitu kan. Aku juga kayak ngelihat bapak waktu itu sakit, kan udah dikasih tahu dokter nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C kayak gitu kan, tapi tetap dimakan. Terus aku tanya pengen sehat apa enggak, katanya pengen. Terus pengen apa enggak kayak gitu. Ya tapi akhirnya jujur sih kalau ternyata ya nggak pengen amat, yang pengen makan ya dibandingin pengen sehat. Ya udah deh, aku akhirnya ya kayak oh gitu, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Ya aslinya kejadian kayak gini tuh luar biasa sering, kayak agak susah gitu loh untuk aku nggak kayak gitu. Kalau kamu tuh sendirian keluar sampai jam 12 malam kayak gitu juga, terus ada kejadian yang terjadi pada kamu. Aku pengen banget kota ini jadi kota teraman di dunia. Ya kayak ada di dunia mimpi. Nggak ada kan, semua orang nggak ada yang miskin, jadi nggak ada yang kriminal misalnya. Semua orang
punya akses ke alat seksual, jadi nggak ada yang perlu melampiaskannya ke cewek yang tidak berdosa gitu. Semua orang punya apa lagi ya? Punya ini kontrol, self control. Punya tempat tinju yang legit semua. Jadinya mereka semua nggak ada yang melampiaskan ke orang-orang lemah di pinggir jalan kayak gitu kan. Tapi kan itu cuma harapan banget, nggak ada yang kayak In gitu. a perfect world ya keluar jam 12 malam bakal aman-aman aja. Dan in not a perfect world keluar di jam 12 malam terus kamu diapa-apain ya emang tetap salahnya sih yang ngelakuin ke kamu banget. gitu loh. Yang di penjara siapa? Kamu? Enggak, yang ngelakuin. Enggak, yang ngelakuin cuman gitu kan kayak ya ini dunia yang sangat tidak perfect gitu kan. Jadinya kamu bertanggung jawab sangat besar sama dirimu sendiri untuk keselamatanmu itu. Jadi kayak minimalisir lah untuk kayak gitu. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah kayak gitu kan. Makanya ya makanya nih kita masuk ke judgement yang apa ya, yang haram kan ceritanya gitu kan. Judgement yang haram itu kayak ya kayak gitu, nyalain orang yang keluar malam-malam kayak gitu kan. Ya kita nggak nyalain sih, cuman kita ngejudge gitu karena ya kamu berharapnya apa keluar jam 12 malam lagi mabok juga di pinggir jalan, ya what do you expect gitu. Ada lagi juga yang paling sering aku judge, astaga salah banget ya, Ava Korea yang ketipu online. Iya, transfer puluhan juta gitu kan. Itu aku selalu kayak aduh, kok bisa ya anak-anak yang online gini, yang mereka tuh benar-benar hidupnya tuh full online. Dan dia tuh punya duit segitu, berarti kan dia punya kemampuan untuk generate duit segitu gitu kan. Berarti dia tuh bukan skillnya, dia tuh adalah skill yang sangat berguna gitu kan. Berarti orang pinter gitu. Bukan orang sembarangan. Tapi kok ya tapi tiap hari itu ada aja. Jadi kita tuh nggak mau nyalain victim dan kita nggak pernah ngomong hal ini secara terbuka di luar sana. Makanya ini kan judge haram gitu kan. Ya kita cuma ngomongin nama diri kita sendiri gitu loh. Yang salah tetap penipunya, tetap. Bener. Cuma ya. Terus ada juga ini lagi yang aku pikir kayak gitu tuh, penipuan investasi. Terus setiap aku ngelihat kayak ya ini kan masih masuk akal soalnya, makanya aku mau join soalnya cuma 20% per bulan masuk akal dari Hong Kong. Aku pikirnya kayak gitu, ya ampun. Orang jadi investornya kedai kopi aja kayaknya juga nggak segede gitu kan kalau bagi hasil sama yang punya kan. Aduh, gitu susah aku nggak ngejudge orang. Ini ada lagi nih. Profesorku pernah ceritain apa yang dibilang seorang pasien yang bikin dia keluar dari pekerjaannya. Aku nggak memperkosa putriku. Dia tuh suka digituin. Putrinya berusia 6 tahun saat itu. Profesor udah nggak tahan lagi. Dia kerja di pusat rehabilitasi buat orang-orang yang udah dihukum karena kejahatan yang serius dan dipaksa untuk mendapatkan bantuan mental. Pekerjaan yang sangat sulit dan hal itu udah mendorong dia sampai ke ujung jalan dan dia udah nggak bisa lagi ngelanjutin pekerjaan tuh. Terus akhirnya milih jadi profesor. What the fuck? Aku kadang-kadang aku juga mikir sih, ini para psikolog ini kayak gimana ya kira-kira mereka. Kita aja yang denger curhatan dari temen aja ya, yang 1-2 orang doang gitu, dan jarang-jarang banget. Itu kita aja kayak mikirin gitu, terus kita kayak kok bisa sih dia ngambil jalan kayak gini, atau gimana cara benerinnya kayak gitu. Aku kemarin di TikTok ngelihat ada orang yang rutin psikolog kayak gitu kan. Dia bilang dia ngechat psikolognya. Ini kok nggak balas itu kan sampai sehari, terus tanya. Biasanya kamu tuh cepet ya balas, kok hari ini enggak sih, dimarah-marahin gitu. Terus datang ke kantornya, oh ternyata pengumuman dia bunuh diri. Itu sangat tidak jarang loh kejadian kayak gitu. Aku beberapa kali lihat berita psikolog bunuh diri di luar negeri sih ya, kalau di sini nggak tahu. Itu sering. Karena kalau kamu dia nerima sharing beban dari banyak orang, ya masuk akal nggak sih untuk dia ngerasa berat banget bebannya? Makanya itu. Kalau kamu nggak psikopat. Di sana kan psikolog juga mahal banget kan? Iya, kalau kamu bukan psikopat, mana bisa sih kayak gitu? Sosiopat sih sebenarnya. Jadi kayak nggak peduli orang lain tuh mikir kayak gimana. Gitu. Iya, ya ngelakuin. Tapi kalau kamu manusia normal, kamu pasti kepikiran kan? Kepikiran. Makanya ini psikolog nih emang harusnya mahal banget gak sih, supaya nggak terlalu banyak yang. Aku suka dengerin orang curhat, ya bayangin 100 gitu dalam sehari, bayangin. Terus orang-orang ini tuh
nyeritain mungkin hal yang sama berulang. Lama-lama dia Lah kan jadi ini kayak yang gitu. Si A kan kayak gini, si B kok kayak gini juga, si C kok kayak gini. Ini orang-orang kagak ada yang pintar apa ya kayak gitu loh. Kalau aku masih mikir kayak gitu, orangku temanku yang sama aja kayak ini, maksudnya satu orang yang sama tapi dia tuh dalam 3 tahun itu bisa mengalami kejadian yang sama terus, kayak nggak belajar gitu kok, kayak gini lagi, kok masalahnya ini lagi kayak gitu sih. Ya nggak kebayang jadi psikolog kayak apa. Nah ini ada lagi nih. Waktu itu aku pernah punya pasien yang istrinya udah pernah menggoyangkan bayinya sampai meninggal. The fuck. Dia pengen bantuan biar bisa hubungan lagi sama istrinya. Saat itu aku adalah seorang ayah muda yang punya seorang bayi yang baru lahir. Dan pasienku itu memicu banyak ketakutan dalam diriku untuk anakku sendiri. Kebencian yang mendalam terhadap pasangannya dan rasa kasihan untuk pasiennya. Aku nyoba selama 3 sesi, ketemu pasangannya dan segala macam lah, sebelum menyerahkan kasus ini kepada atasanku yang tahu tentang reaksi awalku dan mencoba ngebantu aku buat ngelewatin. Sayangnya, kasus ini lebih banyak tentang perasaanku sendiri dibanding perasaan pasienku, dan aku juga masih baru di kerjaan saat itu. Hal-hal ini diharapkan hal-hal ini bakal muncul dari waktu ke waktu, tapi aku masih sangat terkejut sama reaksiku sendiri. Karena dia relate kan, karena dia baru punya bayi gitu loh. Sedangkan kok bisa-bisanya nih pasiennya dia sampai ngebunuh bayinya sendiri gitu loh. Serem banget sumpah. Makanya ini kita orang luar aja kita serem melihatnya. Nah ini ada lagi. Merinding dengernya. Ada, tapi aku pernah baca. Jadi itu kayak bayinya tuh dilempar ke atas gitu loh. Kayak gitu, dilempar, tangkap. Sedangkan bayinya itu masih belum bisa duduk, jadi kayak baru berusia 4-5 bulan gitulah. Jadi otaknya tuh belum ini. Nah jadinya saraf yang ada di belakang otak putus gitu. Terus lumpuh. Nggak lumpuh, langsung mati. Buat apa kamu ceritain kayak gitu? Makanya aku tuh kalau ngeliat kamu megang bayi itu, aku kayak hati-hati, jangan ditarik tangannya, jangan di ini, jangan ini kan. Kamu kan suka kayak sembarang gitu kan, tarik aja. Kata orang yang ngebanting kucing. Oke. Dan kucing doang. Enggak, kucing kan nyawanya ada 9. Maksudnya dia kan sangat waktu jatuh tuh tua gawat mana jepanan. Enggak, dia tuh sangat elastis gitu loh. Lagian aku bantingnya kan enggak yang benar-benar ceblok gitu, enggak, tapi aku kayak ngasih dia buat terbang. Kata semua orang yang ngebanting. Ini ada lagi nih. Ibuku pernah bawa aku ke terapi untuk nyoba dan nyembuhin hubungan kami. Ya ini hal yang baik kan buat dilakuin. Tapi waktu kami sampai di sana, yang dilakukan ibuku tuh cuma ngomongin hal-hal buruk yang pernah aku lakukan dan gak pernah mencoba buat introspeksi. Setelah beberapa saat ngomel, terapis itu benar-benar mihak ke aku. Jelas banget kelihatan kalau dia tuh punya masalah yang seharusnya gak dipermasalahkan, ibunya itu maksudnya. Setelah terapisnya mihak ke aku, ibuku memanggil dia bego. Dan kami gak pernah lagi datang ke sana. Bahkan seorang profesional pun udah gak bisa ngebantu hubungan kami. Ya udahlah, ada emang hubungan-hubungan yang lebih baik nggak ada kayak tapi gitu aku kan. Tahu beberapa orang yang kayak gitu. Jadi kalau di sini mungkin bawanya bukan terapis ya, tapi ustadz misalnya. Jadi kayak si ibu itu punya sebuah keinginan apa, anak-anaknya pada nolak. Terus ibu ini bawa backingan nih, bawa ustadz gitu. Bawa ustadz nih, kata ustadz tuh bener kok keinginan ibu kayak gitu. Terus anak-anak ini mikir lah, kok ustadznya aneh banget itu kan kayak nggak sesuai sama kaidah agama gitu. Nah terus akhirnya anak-anaknya bawa ustadz lain ya gitu. Terus ibunya ngerasa kayak, ih ustadz yang itu tuh nggak bener, yang bener tuh ustadznya ibu. Padahal tuh ustadznya ibu tuh juga mendukung kan gara-gara dibayar sama si ibu. Sertifikasi ustadz. Sekarang semua orang bisa jadi ustadz. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah sebenarnya kan si ibunya orang ini tuh bawa dia ke psikolog kan supaya memperbaiki hubungan mereka tuh dalam artian supaya psikolognya itu kasih tahu ke anak ini kamu tuh harus nurut sama ibumu. Padahal ternyata bagi psikolog ini ibunya yang terlalu neken. Padahal ini udah certified loh orang ini. Berarti kan harusnya. Nah berarti kan punya ustadz yang certified juga nggak guna. Kalau emang kepribadian orang ini kayak gini, ya percuma bawa yang seprofesional apapun nggak bisa. Nah ini komentar terakhir. Apa? Aku pernah kerja dengan anak-anak yang pernah mengalami semacam pelecehan atau trauma. 90% klienku pernah ngalamin pelecehan seksual. Aku banyak mengalami momen-momen yang kayak tapi bukan dari penilaian ke klienku ya, tapi apa
apa yang terjadi ke klienku. Aku pernah punya klien yang ayahnya tuh nyuruh mereka buat ngebantu motong-motong tubuh ibunya. What the? Stop. Setelah ayah membunuh ibunya di depan mereka. Terus aku pernah punya klien yang usianya di bawah 8 tahun yang udah pernah dijual untuk kebutuhan seksual. Aku juga pernah punya klien yang dipaksa buat bikin film porno penyiksaan. Jadi aku ngalamin momen-momen brengsek kayak gitu tuh ya setiap saat aku bekerja tadi. Dia nih nggak pengen udahan aja ta? Segitunya gitu pentingnya gaji? Enggak, bukan gaji sih, menurutku lebih ke dia ngebantu para kliennya. Rasanya ini itu kan. passionnya dia untuk Anak-anak nolongin gitu ini, ya. nolongin anak-anak ini biar ya Iya maksudnya tapi itu kan nggak pasti so bad tax gitu. a toll on you kan dengerin Iya, gitu. tapi kayak bisa menyelamatkan nyawanya anak-anak ini bukannya worth it ya? Mungkin sih kalau kamu ngeliat ada satu aja yang berhasil kayak Iya, gitu kan, yang soalnya- selamat dari kayak gitu, itu pasti soalnya ngerasa kepuasan yang luar biasa banget kan Orang yang kamunya. kayak dia ini tuh sebenarnya jarang juga loh. Terapis itu banyak juga yang nggak bener. Jadi kayak ngerasa punya power akan seseorang, Ngerasa tahu bener salah kan ceritanya. terus malah dia memanfaatkan si anak yang lagi bermasalah ini untuk kebutuhan pribadinya dia tuh juga ada yang kayak gitu. Waktu itu kan sempat ada kasusnya kan yang katanya S3 psikologi. Tapi Iya. bukan psikolog, tapi S3 psikologi gitu. Yang main-main asal hipnotis itu kan. Terus dia bawa cewek ke hotel kamar, terus dia papain, terus bilangnya nggak apa-apa, ini tuh buat terapi untuk healing inner child lah atau healing trauma atau apa. Jadi untuk melewati trauma kamu harus berani untuk melawan trauma itu semacam kayak gitulah. Pokoknya ya manipulasi gitu loh. Terus gimana Banyak sih orang kayak kasus gitu. itu ujung-ujungnya? Makanya perlu ada orang-orang yang dengan rela mau di ya situ mau dan lakuin itu. walaupun Ngebayangin. biasanya emang harganya nggak masuk nggak sesuai gitu loh sama pengorbanan yang harus The fuck. dia lakukan. Ngelihat ngebunuh motong-motongin ibunya sendiri, anjir ini horor ini. Ini masuk kayak footage-nya nanti yang jalan-jalan malam kemarin. Udah? Udah, Nothing to add? takut aku. Kamu apa sih emang kejadian yang paling traumatis banget dari masa kecilmu? Aku traumatis. Nggak ada kayaknya aku apa ya yang aku inget. Aku inget adikku sih yang harusnya traumatis kayak si adikku itu pernah ketinggalan di jalan. Apa ya aku? Dipalak mungkin waktu kecil sama orang. Dipalak lunch money. Iya, jadi kan aku sama ibu kan nggak dikasih uang jajan banyak ya, cuman 500 perak gitu kan. Terus aku pakai buat beli es kebo dulu namanya itu. Es kebo kayak es teh didalamin plastik gitu terus diminum lah. Gitu udah. Itu harganya 100. Terus aku beli apa-apa gitu. Pokoknya sisa tinggal 50 koin 50 perak gitu loh. 10% tapi kan. 10%-nya doang. Itu kan mau aku tabung gak sih? Gak juga. Terus aku ke jalan ketemu anak-anak terus bilang, "Woi, sini lu mana duit lu? Oh, kasih aja nih 50." Terus dia lihat, terus dilempar ke kali duitnya. Karena baru dilempar ke kali sih, kenapa nggak dibalikin aja? Sama asal. Aduh. Ya, hina banget gitu ya. Tapi aku nggak tahu loh, ternyata di rumah tuh banyak kejadian-kejadian yang menurutku sih sangat traumatis kalau aku yang ngalamin. Cuman kan yang ngalamin bukan aku kan. Kayak dimarahin gitu ya. Oh enggak, jadi waktu itu aku kan punya pembantuku tuh laki-laki dan dia tuh kayaknya suka sama jenis. Jadi waktu itu bapakku lagi tidur terus dicium sama dia. Ketawa ini nggak bener nih ketawa kayak gini. Enggak, aku soalnya ngebayangin. Iya, nggak boleh ini kriminal sih, parah sih, nggak boleh. Nggak boleh. Astagfirullah. Ih, parah banget sih kriminal. Enggak, soalnya aku ngebayanginnya tuh yang ngelakuin dia kayak bencong-bencong gitu loh, terus ngelakuinnya tuh in Aku baru tahu in a tuh funny way gitu. Aku baru tahu tuh kejadian itu tuh setelah aku kuliah, udah lulus kuliah lah, baru-baru ini juga aku dikasih tahu sama kakakku kan. Dan aku tuh nggak tahu ternyata hintsnya tuh mereka kakak-kakakku tuh udah tahu. Aku tuh kan nggak peka sama keliling kan, nggak rada-rada autis lah mungkin. Terus kakakku tuh ngeliat waktu dia digodain sama orang, aku ngira itu bercanda kan, dipanggil kan Jasmine namanya. Ya namanya Jasmine gitu.
Terus Aladinnya mana? Terus dia kayak gitu-gitu kan, ketawa-ketawa sambil malu-malu gitu. Aku awalnya ngira apaan sih, nggak, aneh banget kayak gitu kan. Nah aku tangkep kalau dia tuh emang rada-rada kayak gitu. oh gitu. Iya. Tapi traumatisnya itu pun sebenarnya kan nggak terjadi ke kalian sendiri kan, tapi ke terjadi orang apa-apa. lain. Lah, Selain mungkin itu juga itu kan sebenarnya tidak harming in any way nggak sama kan sekali. sebenarnya. Bahkan bapak aja yang ngalamin itu kayak lebih kayak ke kamu kenapa kayak gini sih, kamu tuh Iya, harusnya tuh jadi cowok beneran kayak gitu kayak kan. bapak tuh kan pengennya Bukan kalau yang cowok kayak, jadi cowok gitu, terus diajak berantem laki, kayak gitu, gitu ya kan. kayak harus laki banget kayak gitu. Jadi kalau setiap ngelihat ada cowok yang agak-agak kayak cewek gitu, bapak tuh selalu ngajak berantem karena mikirnya kayak kalau Biar menumbuhkan laki-lakinya tuh testosteronnya tumbuh kayak gitu. Pernah ada yang digituin terus malah bilang kayak gini, kamu kok kasar sih sama aku. Nggak Lu jadi, kan ketawa kan, mundur. kamu juga Mundur. ketawa kan. mundur nggak jadi, biarin aja dia pengen kayak gitu ternyata. Tapi ya udahlah, kalau kamu kan banyak sih Cim trauma masih kecil, kamu kan Apa tuh a maksudnya? child called it. Aku sebenarnya kalau milih salah satu trauma yang traumatis itu sebenarnya agak sulit ya. Karena semua kayak kerasa biasa aja sebenarnya. Ya normal-normal aja gitu. Karena baseline normalku kan pasti beda sama kamu kan. Beda kan, kamu tonjokin normal, dicelup-celup Biasa aja, kayak jadi normal. tiap hari ya kayak gitu. Tapi yang paling serem yang mana sih Jim? Dibakar itu tah? Sebenarnya itu nggak dibakar, jadi itu baju Baju olahraga. olahraga, iya aku tahu baju olahragamu itu serem kan, tapi Nggak dibakar, jadi ya nggak serem sebenarnya. Nggak jadi Disiram dibakar air ya? tanah, disiram air tanah. minyak tanah. Iya, minyak. Air tanah mah cuman air Nyuci, biasa ya. buat nyuci aja ya. Iya, disiram minyak tanah, terus udah pegang korek, udah mau dibakar gitu di depan mukaku gitu. Gara-gara kenapa sih? Kalau nggak salah sih masalah bayar sekolah, telat masuk sekolah kayak gitu, kayak maksudnya ya aku tuh daripada kamu masuk sekolah telat yang mendingan nggak usah sekolah sekalian kayak gitu. Padahal maksudku kan ya kalau mau masuk sekolah telat itu ya berarti besok harus bangun lebih pagi kayak gitu kan. Kayaknya ada masalah deh sama time management di kalian semua Banget ini. sih kalau itu banget. Makanya ketika aku udah keluar dari rumah kan aku seneng karena aku bisa independen atas time managementku sendiri kan. Kayak kita mau ke bandara aja kita harus 2 jam sebelumnya udah sampai di bandara, bukan baru berangkat dari rumah kan. 2 jam itu harus udah sampai. Dan itu gitu. tuh kita jujur ngelakuinnya, bukan kayak kamu aku bilangin kayak pesawatnya jam 7 padahal sudah jam 9. Enggak, kita jujur pesawatnya jam 9. Oke, kita berangkat jam 5 kayak gitu kan kita. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi selama 4 jam ke depan. Iya, benar. Itu sih yang kita pikirin juga, cuman emang agak-agak aneh. Oh, aku yang paling trauma aku ingat apa? Apa? Yang paling trauma waktu itu aku lagi di rumah. Terus mama tiba-tiba teriak dari kamar mandi. Manggil aku kan. Terus aku langsung lari kan ke dalam, ke belakang. Karena kamar mandi kan yang belakang rumah. Itu aku umur 8-7 tahun semacam itu. SD awal-awal pokoknya. Dia panggil-panggil aku, "Kenapa, Ma? Kenapa?" gitu. "Mama keguguran," gitu. Terus aku lihat di lantai tuh ada kayak daging bercak gitu kan, darah gitu. Terus kayak panggil ayah. Terus aku kayak, aku harus gimana kayak gitu. Aku langsung keluar rumah, lari langsung ke kantornya ayah. Dan itu kan jaraknya kurang lebih 1-2 kiloan gitu kan. Terus aku, ayah mana. Terus udah kayak mau nangis gitu. Karena saking bingungnya apa yang sedang terjadi, kenapa mamaku sakit atau gimana, ada apa kayak gitu loh. Padahal tuh aku udah senang banget kan bakal punya adik gitu. Terus ayah langsung tahu, langsung kita pulang bareng. Terus ya langsung. The fuck. Itu lumayan traumatis sih. Mana aku tuh ingat ada orang yang jualan obat itu. Ada foto-fotonya. Itu kayaknya Alien gitu kan. paling traumatis dalam hidupku itu, aku ngeliat review kayak gitu. Astagfirullah, Itu stop. ada di HP mana ya? Stop. Ini beneran Sumpah. manjur, langsung keluar ya, di foto anjir kayak alien gitu. Astagfirullahaladzim. Udah ya? Ya, I think that's all for today. Bye bye. Bye bye.